Gunung Jati Bandung yang ke-6. Selanjutnya kita menginjak kepada acara inti, yakni presentasi materi diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Zuriatun Thoibah MSI MA dengan topik Gender Gap dalam Karir Akademik, perbandingan antara New Zealand dan Indonesia. Sedikit mohon izin disampaikan kurikulum vitae presenter speaker kita hari ini. Nama lengkap Ibu Dr. Hazah Zuriatun Thoibah MSI MA, tempat tanggal lahir di Cilacap 3 Agustus 1976. Sebentar lagi ulang tahun, Bu. Kerja di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Jakarta, FISIP UIN Jakarta. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum. Kemudian publikasi ilmiah dan pengalaman jabatan sungguh sangat banyak sehingga akan menghabiskan waktu jika disampaikan satu persatu. Jadi mungkin itu sepintas mengenai profil biodata beliau. Untuk itu pada kesempatan ini kurang lebih 30 sampai 45 menit Ibu saya sediakan seluas-luasnya untuk penyampaian materi ini. Dan untuk itu mari kita simak paparan dari Ibu Dr. Zuriatun Thoibah MSI MA mengenai gender gap dalam karir akademik, perbandingan antara New Zealand dan Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Pak Cecep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap pimpinan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak Dekan yang kebetulan berhalangan hadir, juga para wadek, Kaprodi, Sekprodi, juga pimpinan ini Center for Asian Social Science Research ya, CASSR. Saya kira panitia dari webinar ini yang saya hormati, juga Bapak Ibu dosen FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya khawatir balik karena saya biasa FISIP UIN Jakarta. Nah ini saya hati-hati, FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga Bapak Ibu peserta, saya lihat ada beberapa teman saya dari FISIP UIN Jakarta juga yang gabung. Dan mungkin juga ada beberapa yang bukan dosen ya. Jadi terima kasih. Pertama-tama tentu saja alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama ya dalam acara webinar yang sudah ke-6. Webinarnya mungkin bukan ke-6 ya, tapi acara forum ini sudah ke-6 dan saya kira saya sangat apresiasi dengan acara-acara yang mengembangkan budaya akademik. Terima kasih sekali bahwa pada kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan untuk diundang ya sharing, dan sebenarnya ini sharing dari publikasi saya yang saya kira bulan Juni kemarin, dan kebetulan ada Pak Asep Muhammad Iqbal yang cukup. Suaranya tidak stabil, Bu. Ada Pak Asep Muhammad Iqbal yang cukup kenal. Udah, sekarang gimana? Sudah. Oke, udah lebih lumayan. Jadi terima kasih ya, karena relasi pribadi mungkin saya kira jadi pada sore hari ini saya diundang dalam diskusi yang saya kira sangat menarik ya, karena sudah dilakukan secara kontinu. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa ini sebenarnya terinspirasi mendapatkan, saya ajukan bahwa saya presentasi dari publikasi saya terakhir tentang
maksud saya publikasi yang baru-baru ini, yaitu penelitian saya tentang aslinya itu judulnya Gender Inequality in Academia in New Zealand and Indonesia. Jadi ada beberapa apa namanya? Oke, sharingnya dari situ ya. Ada beberapa istilah sebenarnya yang dekat dengan gender gap ya. Ada misalnya gender inequality, ada glass ceiling, ada glass cliff, ada juga feminisasi dan seterusnya yang sebenarnya itu serupa tapi tak sama. Jadi pada kesempatan ini yang menjadi fokus pembahasan kita adalah soal gender gap ya, atau gap gender. Jadi saya penelitian ini sebenarnya sebelumnya juga saya publikasi di jurnal komunitas UNES ya, itu fokus ke Indonesia, saya pakai gender gap, tapi yang kemarin gender inequality, dan itu terinspirasi oleh salah seorang profesor di Auckland ya, namanya sekarang udah emeritus, Prof. Maureen Baker. Jadi dia memang fokus di negara-negara liberal dan kemudian saya melanjutkan bagaimana perbandingan dari tidak negara liberal dan ya sebenarnya kalau dari aspek contoh ya Indonesia, New Zealand dan Indonesia. Tapi ketika karya-karya yang sudah muncul adalah lebih banyak di negara barat dan liberal, maka saya melihat ada kekosongan bahwa yang membahas di negara yang bukan negara barat itu masih relatif sedikit. Jadi di situ kemudian saya kemudian meneliti masalah ini. Boleh dilanjutkan. Jadi definisi ya, pemahaman tentang gender gap itu adalah soal perbedaan pengalaman, perbedaan kualifikasi antara laki-laki perempuan yang menekuni bidang akademik ya, yang berkarir di dalam bidang akademik. Banyak aspek sebenarnya ya, perbedaan kualifikasi dan pengalaman tersebut ada dalam hal keamanan bekerja, job security, kepuasan bekerja, terus kemudian juga pangkat, jabatan, gaji, lama bekerja gitu. Itu saya mengacu ke Maureen Baker ya, 2012. Saya sebut juga halamannya 8 gitu. Karena biar kita ketika membahas masalah ini kemudian memiliki pemahaman yang sama gitu. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Dan saya mengkontekskan persoalan ini adalah karena ada apa yang disebut dengan neoliberalisme ya, terutama karena membandingkan dengan New Zealand. Sejak akhir tahun 70-an saya kira New Zealand itu sudah sangat mengimplementasikan prinsip-prinsip dari neoliberalisme. Jadi neoliberalisme itu adalah bagaimana intervensi negara terhadap kehidupan sosial menggunakan prinsip-prinsip pasar atau prinsip-prinsip kapitalisme. Jadi kalau negara yang sudah mengadopsi prinsip neoliberalisme itu, ya universitas itu bertransformasi dan beroperasi seperti korporasi atau perusahaan. Jadi di situ memang paradigma lama di mana universitas itu adalah semata-mata sebagai lembaga ilmu pengetahuan sedikit berkurang gitu ya, atau mungkin terkikis gitu ya, tapi lebih melihat bahwa
pendidikan atau juga sektor-sektor kehidupan sosial lainnya, kalau pokok bahasan kita